between Monday. Walaupun ini Saturday, tapi yang antar saya Monday. Tiap hari Senin buat kita. Kita tidak pernah overtime, tidak pernah kehilangan waktu, dan kita bersyukur boleh bertemu kembali dengan Ibu Grace, sahabat David. Susah sekali lewat dari pintu nih. Puji Tuhan, dan semua yang ada di sini bersuka cita. Dan saya kira juga sehubungan kita merayakan Hari Pumpkin Internasional, semuanya berwarna seperti itu. Nah, terima kasih untuk waktu ini. Bersyukur bersama dengan istri saya, Ibu Pendeta Marima, ada di sini dengan pertolongan dari Tuhan. Belum bicara soal air. Dan bila saya memandang ke belakang banyak yang enak, itu sebabnya biar cepat-cepat. Dan ini adalah waktu Tuhan dan melewati berbagai macam tantangan untuk kita ada pada sore hari ini. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Gembala dan keluarga. Ada berkat Tuhan di dalamnya, dan juga siapa ini? Ya. Jadi di sini ada 2 Monday saudara. Jadi Sunday sudah kelewatan. Dan kita bersyukur karena Tuhan baik. Bodi-bodi orang semua sekarang. Saya tetap kurus. Dan sudah diberkati dengan banyak hal. Puji Tuhan, kasih dari Tuhan. Baik kita membaca bersama-sama dalam. Ini mau yang pertama atau yang terakhir juga ya? Saya kira yang terakhir ya. The last verses kita baca yang pertama, Kejadian pasal 28 di Genesis 28. Beberapa ayat akan kita baca dalam kitab pasal 28 kitab Kejadian tentang Yakub yang oleh karena keadaan dia harus melarikan diri dari keluarga dan berpisah ke tempat yang lain. Ayat 12 kita membaca demikian. Kalau di situ ada, oke. Ayat 12. Saudara membaca di sana dan saya membaca di sini. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kalau bahasa Indonesia turun naik, kalau di situ naik turun. Ini karena kita punya penggunaan bahasa demikian, bahasa Indonesia. Jadi bukan perubahan pengertian, tapi karena memang kita biasa menggunakan hal itu. Yang di sini naik dan turun, di sini turun naik. Tentu kalau dia naik, dia turun lagi, dan dia turun, dia naik lagi. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Berdirilah Tuhan. Kalau di sini bilang, and behold the Lord stood above it, di atas tangga itu, di atas sana. Di sini di sampingnya. Tetapi perkataan yang digunakan dalam bahasa Ibrani, perkataan di atas dan di samping itu sama. Jadi karena dia lagi tidur, jadi kalau di atas dia, kalau lagi tidur orang taruh kepala, kaki di sini, di mana dia? Di atas kepala tetap. Nah, maksudnya di atas tangga, di atas sana. Itu sebabnya perkataan di atas dan di samping digunakan dengan cara yang sama menurut bahasanya. Nah, dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu, tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur
sebelah barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Ayat 15 saya kira yang terakhir. Sesungguhnya kata Tuhan, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi, menyertai, melindungi kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Oke, sampai di situ mimpinya, dan kemudian tidak ada mimpi yang berikut. Sebab setelah dia bangun, maka dalam beberapa banyak waktu, maka tidak ada mimpi lagi. Itu saudara. Apa yang ingin saya katakan pada sore hari ini, you can live by your dream, you dream on, or the other one, you can dream by the dream your forefathers dream on. Jadi apabila kita hidup dalam mimpi yang kita mimpikan, kita menciptakan mimpi. Dan apa yang akan kita ciptakan adalah yang kita pikirkan dan yang kita lihat. Dan itu akan selalu terjadi perubahan. Tetapi apabila kita hidup dalam mimpi yang dimimpikan oleh leluhur kita, our forefathers, maka mimpi itu adalah penetapan, yaitu penguatan bahwa apa yang sudah dinyatakan mendahului itu akan dilanjutkan sekarang ini atau akan dilaksanakan sekarang. Dan itu bukan memulai sesuatu, tetapi adalah kelanjutan dari. Dan apabila itu kelanjutan dari, maka apabila saya penerima, maka saya tidak harus menyiapkan hal yang pertama. Saya tinggal melanjutkan yang sudah disediakan. Nah, apa yang Tuhan sediakan bagi Abraham, itu sebabnya disebutkan di sini tentang seorang yang bernama Abraham dan seorang yang kedua adalah Ishak. Sebab kepada kedua orang ini, maka Tuhan telah memberitahukan bahwa tanah di mana engkau berpijak itu menjadi milikmu. Pertama kali dikatakan kepada Abraham, dilanjutkan kepada Ishak. Itu sebabnya Ishak memiliki apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Di mana dia pijak itu menjadi milik. Sebab apa? Sebab dia mendapatkan penetapan dari mimpi yang dimimpikan oleh bapaknya. Tetapi kemudian kita mendapatkan di sini bahwa Yakub berhadapan dengan mimpinya atau dengan mimpi dari pendahulunya. Apabila dia hidup dalam mimpinya, maka mimpi yang dia hadapi adalah bagaimana mengubahkan hidup, bagaimana survive alone, just to survive. Apa sebab dia berhadapan dengan kakaknya? Dia akan membunuh dia. Dan apa yang kita inginkan dalam hidup? Apabila kita membangun sesuatu berdasarkan apa yang kita pikirkan hari ini. Yang pertama, I have to survive. Dan semua kita yang ada di sini punya pemikiran itu, yaitu how to survive. Dan karena saya mesti survive, maka saya harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, dan sebagainya. Kita punya rencana. Tetapi apabila kita memperhatikan apa yang dimimpikan, karena itu sudah diberikan kepada Abraham dan Ishak, maka Yakub adalah pelaksana akhir untuk mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia bukan penerima perjanjian yang pertama, tetapi dia adalah penakluk dari perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan kepada. Bahkan lebih besar daripada yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada Ishak. Nah, dan itu sebabnya dikatakan di sini ayat yang ke-13, tanah tempat engkau berbaring. 13.
tempat yang kau berbaring, aku akan memberikan itu kepadamu dan kepada keturunan. Sudah berapa kali perjanjian ini disampaikan? Ketiga kali. Yang pertama disampaikan kepada Abraham, dikuatkan kepada Ishak, dan sekarang diteguhkan di dalam Yakub. Dia berjalan di atas tiga materai dari perjanjian itu. Bukan satu materai, tapi dia berjalan atas tiga materai. Dan Tuhan itu Tuhan yang sama. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan itu adalah bagian dari hidup kita. Saya berubah menjadi tua, tetapi Yesus tidak pernah berubah. Bahkan dia berjanji dalam kitab Yesaya, sampai masa tuamu dan putih rambutmu, aku akan apa? Aku akan menggendong engkau. Cuma dia hanya bilang kalau jadi botak dia mau gendong atau nyala. Tetapi Yesus berkata bahwa satu rambut jatuh itu atas perhitungan Tuhan. Jadi demikianlah kita hidup. Nah, saya kembali. Dan dia berkata demikian. Jadi tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Lalu kemudian keturunan itu menjadi banyak sebab perjanjian Tuhan mendahului kepada Abraham dan kepada Ishak bahwa bangsa-bangsa akan diberkati karena keturunan. Baik, pertama kepada keturunan Abraham, lalu kemudian dilanjutkan kepada keturunan dari Ishak. Nah, dari Ishak datang Yakub, dan dari Yakub datang 12 keturunan. Tentu sampai hari ini kita masih melihat Abraham di tanah Kanaan, tapi let's forget about it. Sebab yang kita lihat sekarang adalah perjanjian yang lebih besar daripada apa yang disampaikan. Jadi misalnya sekarang kita datang kepada teknologi, maka dari semua teknologi yang terjadi di dunia sekarang ini, maka itu semua adalah bagian dari orang Yahudi. Dan semua orang Yahudi yang punya. Yang saudara pegang di itu yang gambarnya warna biru huruf F, dia juga keturunan Yahudi. Siapa saja yang saudara pegang tangan saudara, kaki saudara, yang sudah pikirkan, di situ ada tangan orang Yahudi. Kemajuan teknologi dan itu dan sebagainya, itu tangan orang Yahudi. Dan mereka memberkati kita oleh karena itu. Haleluya. Mereka memberkati kita oleh karena hal itu. Nah, dengan demikian maka bagian dari berkat yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, diteguhkan di dalam Yakub. Maka itu adalah sesuatu yang besar dan sangat luar biasa. That dream, that night, changed Jacob forever. Dia ganti dari kemauan, dari mimpi sekedar survive alone, menjadi mimpi untuk memberkati banyak bangsa, untuk membangun hidup bukan karena ketakutan, membangun hidup karena dijanjikan oleh Tuhan. Kita juga harus hidup bukan karena ancaman, kekurangan, ini, itu, surat-surat, dan sebagainya. Tapi mari apabila kita ada di sini, kita membangun hidup karena Tuhan berkenan untuk memberi kepada kita hidup itu. Ada yang Tuhan ingin tetapkan dalam hidup kita. Dalam perjanjian Allah, hal itu akan terjadi. Misalnya yang saya katakan tadi ini, Mande, saudara ini, bapaknya saya yang kebumikan di sebelah situ. Ibunya juga sebelum meninggal kami antar untuk menuju ke airport, dan tak berapa lama kemudian dia meninggal. Tetapi mereka belum masih ada di sini untuk apa? Karena ada perjanjian mendahului. Dan itu diteguhkan. Dan apabila itu diteguhkan, maka kita adalah pemilik dari perjanjian yang direncanakan, bukan karena kita takut berhadapan dengan kehidupan, tapi karena kita tahu ada Tuhan dalam setiap jejak dan langkah hidup kita.
Tadi kita menyanyikan beberapa nyanyian menyangkut hal itu. Itu sebabnya dikatakan tadi kita nyanyi, untuk segala alasan kita harus memuji Tuhan. Apa kita mau memuji Tuhan? Puji Tuhan dengan sukacita, ataupun karena sakit gigi tetap puji Tuhan. Karena gigi Tuhan yang beri, sakitnya karena kita sendiri yang punya alasan. Kalau banyak makan gula-gula kali candy atau hal yang lain. Gigi Tuhan yang beri, sakitnya kita yang terima. Dan kita yang suka terhadap hal itu. Dan dengan demikian maka malam itu adalah malam yang menggantikan seluruh masa depan dari kehidupan Yakub. Dari seorang pelarian yang ketakutan menjadi seorang yang kemudian dia bangkit dan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya bukan sesuatu yang sekedar cerita. That's not about the story anymore. Tetapi satu kenyataan bahwa Tuhan ada. Itu sebabnya dikatakan di sini Tuhan ada. Dan dia menetapkan batu di sana dan mengatakan namanya sekarang ini adalah rumah Allah, House of the Lord. Di mana dia mendapatkan itu? Dia bukan mendapatkan di tempat yang nyaman, tempat yang tidak nyaman. Tapi di tempat yang tidak nyaman, kalau Tuhan ada kenyamanan di dalam. Dan itu masa depan kita, saudara-saudara. Dan bila itu adalah masa depan kita, mari kita berjalan di dalam kuasa dan kekuatan dari Tuhan itu. Nah, dan kemudian kita mendapatkan bahwa dia akan mengembang, dikatakan di sini ayat yang ke-14, akan mengembang, enlarge, timur, ke barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu dan semua dan oleh serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Orang-orang yang hidup dalam iman akan memberkati tempat dia bekerja, tempat dia tinggal, lingkungan di mana dia ada. Dia akan mengubahkan segala sesuatu. Itu sebabnya mungkin hari ini ada beberapa yang takut-takut ini. Jangan takut. Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Semua yang ada akan berlalu, kasih Tuhan kita. Dan itu yang menjadi kebanggaan kita dalam Tuhan. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-15 dia mengatakan hal yang luar biasa, yaitu menyertai engkau, aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau untuk segala keadaan dan setiap kejadian. Maka dia berjanji untuk hadir, menyertai dan melindungi. Tapi bagian ini akan mendapatkan kisah yang berikut dalam beberapa belas tahun ke depan dari perjalanan dari Yakub. Sebab dia akan memberitahukan satu waktu sesudah dia keluar dari rumah Laban, mertuanya. Dia berkata satu perkataan yang luar biasa. Dan apabila itu kita hidup di dalamnya itu akan membunuh kita. Tapi kemudian dia mengatakan begini, Laban, mertua, kalau bukan Tuhan dari Abraham, Ishak, maka aku akan jadi budakmu seumur hidup. Tapi karena ada Abraham, Ishak punya Tuhan, maka sekarang saya boleh keluar dengan membawa sejumlah berkat ini. Sebab apa? Sebab engkau telah mengubah upahku. Dia berkata, engkau telah mengubah upahku 10 kali. 10 kali pengubahan upah. Kalau upah naik, puji Tuhan. Tapi kalau upah turun, dan dia berkata karena selalu ubah kita lebih dari 10 kali. Sebenarnya 10 kali cuma untuk memberitahukan bahwa sudah cuma kau lihat yang ada 12 tangan jari, semua yang lain 10. So,
Berapa banyak yang dapat kita hitung? Cuma 10. Itu sebabnya kalau di Alkitab mengatakan 10, bukan berarti 10 titik, tapi mungkin more than that. Karena dalam bahasa dari orang Yahudi itu 10, 100, 1000, ya 100.000, 1 juta, dan miliar cuma 10. Dia mulai dengan 10. Kalau itu berkat, puji Tuhan. Tapi kalau itu downgrade, there's nobody else wants it. Tidak ada orang suka hal itu. Dan kesedihan, kesusahan dan sebagainya pun dialami dalam belasan tahun lintasan hidup dari Yakub. Tapi itu tidak membuat dia takut dan mundur. Sebab dia punya kepastian. Allah Abraham, Allah Ishak, leluhur, dialah yang menyertai aku. Apabila kita memiliki mimpi yang demikian, kita akan berjalan puluhan tahun ke depan. Bukan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang, tapi kita akan memberi berkat bagi mereka. Saudara-saudara, akan menjadi berkat bagi mereka. So, berapa generasi yang ada sekarang? Dari Bro Daniel, ketiga ini. So, ada cucu? Oke, sungguh. So, Deka. Maju lagi. Kalau ini Monday 2, ada orang setiga generasi kan? Papa di sana, mama, ada orang 2, so ada anak sekarang. 3 generasi. Kita Mazmur berkata, Tuhan tidak lupa pada janjinya. 4,000 generation. Apalagi baru 3, 4, 5, 10 generasi. Sedang 1000 Tuhan tidak lupa. Nah, itu sebabnya kepastian itu harus kita mulai sekarang ini. Hal yang pertama ingin saya katakan bahwa engkau tidak hidup karena engkau punya mimpi. Kalau engkau hidup karena mimpimu, engkau akan berhadapan dengan ketakutan tiap waktu. Tetapi karena itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Dan lebih dari Abraham adalah Yesus. Dengan mengatakan segala sesuatu yang tidak mungkin sudah selesai. Dan everything is possible with God. Berjalan dengan Tuhan. Lebih dari Yakub. Itu akan mengubah masa depan dalam hidup. Mimpi-mimpi buruk akan berlalu. Engkau akan berdiri berhadapan dengan hal yang sama, menakutkan dan membingungkan. Tapi engkau tidak pernah akan jatuh. Engkau tidak akan menyerah. Engkau akan terus bangkit. Engkau harus bawa pulang. Alkitab berkata, dan engkau akan aku bawa pulang kembali. Bukan bawa pulang dengan tangan kosong, tapi dibawa pulang dengan berkat dan kelimpahan. Yakub berkata ketika dia kembali, Tuhan, dengan tongkat ini aku pergi. Tapi sekarang aku punya 12 orang anak laki-laki. Aku punya ada 4 kelompok hewan, 4 pasukan hewan. Apakah hal itu sedikit? Saya lewat tadi Bro Edwin ini. Dia kasih lewat di tanpa piara sapi situ. Itu sapi sesaja. Kalau satu, kita berapa rombongan sapi tadi? Sini ada, sana ada. Kalau dia datang dengan 4 rombongan sapi, sudah. Kalau dia berjalan pelan-pelan ke sini, habis ini dia makan semua terumpu sini. Dan dia punya kekayaan yang banyak, tetapi ketakutannya akan Tuhan, takut akan Tuhan itu tetap dalam hidupnya. Dan itu sebabnya, karena takut akan Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak takut berhadapan dengan apapun juga. Kita tidak harakiri, bunuh diri untuk hal itu, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Lebih dari Yakub, itu janji Tuhan kepada hidup saudara. Itu janji Tuhan kepada Mount Carmel, sebab saya Mount Hermon. Jadi bagi Mount Carmel, bagi Bapak Gembala, ada banyak hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua yang ada sore hari ini, yang melayani terus, jangan takut. Tuhan memberkati engkau lebih banyak dari yang pernah engkau pikirkan. Itu yang ayat yang terakhir yang saya katakan tadi. Kita membaca ayat yang terakhir.
Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Sudah? Kita dalam bahasa Indonesia saya baca demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Apakah pertanyaan? Apakah engkau berdoa? Did you pray? Ada berdoa? Ada berdoa? Kalau engkau berdoa waktu pagi, hari Senin doanya lain dengan hari Minggu. Hari Sabtu beda juga dengan hari Jumat. Apakah yang berdoa? Alkitab berkata lebih banyak dari yang engkau doakan, Tuhan akan jawab. Berdoa. Dan lebih banyak dari yang kita pikirkan. Apakah engkau masih berpikir? Ada? Masih berpikir? Ada, masih berpikir. Apalagi kalau udah sore-sore begini, hari Sabtu pikir makan apa, sebentar di kebaktiannya. Itu tergantung bau yang keluar di pintu. Nah, kita masih berpikir untuk masa depan, untuk anak yang pertama, anak kedua, cucu 1, cucu 2, dan sebagainya. Kami datang kali ini ke tempat anak cucu, Pendeta Dorman, keluarga tahun, anak yang pertama Hesler. Dia ada di Pennsylvania, melayani bersama dengan hamba Tuhan di sana adalah adik dari ibunya, Pastor Audrey. Dia punya anak sudah 3 laki-laki, 1 Tuhan panggil, 2 masih ada sementara bertumbuh. Tapi yang kita datang ada kejutan. Sebab apa? Istrinya lagi hamil untuk yang keempat. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang akan datang juga laki-laki. Bagi saya menyanyi, how great is our God. Tuhan menyediakan. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Saudara, mungkin kesaksian pendek tentang anak ini. Kami tinggalkan 15 tahun lalu karena panggilan pelayanan. Kami tidak ada pikiran untuk menyediakan ini itu. Tuhan panggil kita pergi, tentu dengan beberapa catatan yang ditinggalkan. Kita tidak meninggalkan harta, sebab kami tidak memiliki harta di Amerika Serikat ini. Dan tapi ketika kami datang kembali, dia, puji Tuhan, dia beli rumah sendiri di Pocono. Siapa yang pernah tahu Pocono itu tempat istirahat dari orang-orang New York yang sibuk. Daerah ada tempat perjudian juga, tempat main ski seumur sepanjang tahun. Dia ada ambil rumah di Pocono. Pekerjaannya baik, pelayanannya juga baik. Apa yang Tuhan buat dalam 15 tahun? Saya tidak tahu. Tapi ketika kami datang, Tuhan sudah menyediakan segala yang baik. Apa sebab? Berjalan dengan iman. Kita punya mimpi dapat batal. Tapi bila itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi kenyataan. Sebab Alkitab berkata, Yesus tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak berubah. Tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, apa yang kita pikirkan lebih banyak dari yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Itu sebabnya berdoa dan berpikir. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa yang dahsyat itu adalah kuasa yang bekerja dalam kita. Dan kuasa itu akan menjadi jawaban terhadap yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Tapi yang harus kita pikirkan dan doakan adalah perjanjian-perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itu sebabnya setiap perjanjian Allah, kita harus katakan amin. Ketika engkau dengar firman Tuhan, bangkit untuk melaksanakan apa yang Tuhan nyatakan. Dan sebabnya, satu mungkin terjemahannya dari God Word Translation kurang banyak digunakan, tapi sederhana. Penerjemahannya berkata begini, glory belongs to God, whose power is at work in us. By this power, He can do infinitely more than we can ask or imagine.
Jadi bukan pikirkan, think, but imagination at work. Itu adalah logo dari siapa itu? Siapa yang punya logo imagination itu? It works. Ada perusahaan besar elektronik dari Amerika Serikat yang punya logo itu, sebentar saudara cari. Tetapi sebelum dia ada, Alkitab so ada. Jadi lebih banyak dari apa yang engkau imajinasi. Imajinasi. Itu sebabnya dalam terjemahan yang lain berkata wild imagination. Apapun yang kita dapat pikirkan, tapi berjalan dalam pemikiran Allah. Apapun yang dapat kita pikirkan, berpikirlah. Karena ada kuasa yang bekerja dalam kita untuk menjadikan yang kita pikirkan terjadi. Berdoa, sebab ada kuasa di dalam kita yang akan menjadi jawaban terhadap doa dan seruan kita. You can dream about your future, but better you dream the dream God give it to you. By what? By the word of the Lord. Selamat sore, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada siapa ini? Pendeta? Oh, Gemala. Puji Tuhan, terima kasih, kita sangat diberkati di sore hari ini.